Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas G5A akan mempresentasikan tentang studi total energi panas batuan pada hot rock system dalam pengembangan energi panas bumi lapangan Fujian, Tiongkok. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Berikut merupakan sumber rujukan ilmiah kami. Kemudian ada problemnya, ada 8 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, tujuan, geologi regional, kondisi geologi, tahap pengembangan lapangan, data dan metodologi, hasil studi, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, selanjutnya bagian pendahuluan. Berikutnya adalah pendahuluan. Tiongkok merupakan salah satu penghasil karbon terbesar sejak tahun 2006 di dunia dengan jumlah emisi karbon tiap tahunnya yang sangat besar. Seperti pada gambar 1, terdapat perbandingan jumlah emisi karbon pada negara Cina dan Amerika Serikat, di mana dari grafik tersebut terlihat negara Cina sangat tinggi hasil emisi karbonnya dibanding Amerika. Maka dari itu, dalam rangka memerangi perubahan iklim, Tiongkok melakukan segala cara agar dapat menetralisasi emisi karbon. Perubahan iklim merupakan masalah global yang dapat mengancam kehidupan manusia. Untuk mengurangi emisi secara efektif, Tiongkok menegaskan energi fosil tradisional harus diganti oleh energi bersih dengan terbarukan. Pada tahun 2010, Tiongkok pertama kali melakukan survei tentang batuan panas kering. Batuan panas kering merupakan sumber energi panas bumi yang sedang berkembang dengan energi yang sangat besar. Suhu umumnya antara 150 derajat Celcius hingga 650 derajat Celcius dan terkubur di dalam bawah tanah dengan eh, sekitar 3-10 kilometer. Diperkirakan bahwa total panas batuan panas kering yang terkubur di dalam bawah tanah adalah 30 kali lebih banyak dari jumlah total energi fosil, dan total penyimpanan panas dapat mencapai 2,52 kali 10 pangkat 25 Joule di Tiongkok. Pada tahun 2014, Tiongkok melaksanakan proyek pemanasan energi bersih batuan panas kering pertama kalinya di Qiangdao. Dengan menggunakan proyek ini untuk pemanasan, suhu ruangan dapat mencapai lebih dari 23 derajat Celcius sekaligus meningkatkan kualitas udara Qingdao dan juga mengurangi dampak hujan asam dan efek rumah kaca. Pada tahun 2015, Tiongkok menemukan sumber daya batuan panas kering di Fujian dan Heilongjiang dan kemudian melakukan pengeboran hingga kedalaman 4 kilometer. Next. Berikut merupakan tujuannya. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor pengembangan batuan panas kering dengan menentukan pengaruh 5 faktor utama yaitu sumber daya, lingkungan, pasar, teknologi eksplorasi, dan pengembangan, serta penggunaan teknologi yang efektif terhadap pemanfaatan batuan panas kering. Lalu tujuan yang kedua yaitu mengukur efek lingkungan pemanfaatan batuan panas kering dalam menganalisis dampak pemanfaatan batuan panas kering terhadap pengurangan gas rumah kaca dan perbaikan kualitas udara di kota-kota seperti Qingdao termasuk penurunan efek hujan asam dan efek rumah kaca hingga tingkat tertentu. Next. Kemudian poin ketiga yaitu geologi regional. Tiongkok merupakan negara pertama di dunia yang menggunakan energi panas bumi. Lokasi panas bumi yang kami lakukan analisis kali ini adalah di daerah Fujian dan Heilongjiang pada wilayah Tiongkok Tenggara. Menurut catatan sejarah, sejak 28.000 tahun yang lalu, Raja Dinasti Zhou menggunakan permandian air panas untuk penyembuhan pada permandian air panas Huaqing di Gunung Li. Data panas bumi paling awal di Tiongkok adalah ringkasan permandian panas Tiongkok yang ditulis oleh Zhang Hangzhou pada tahun 1956 yang mencatat sebanyak 927 sumber air panas. Batuan panas kering sebagian besar yang ada di Tiongkok terdistribusi di daerah dengan aktivitas lempeng yang relatif aktif, seperti lokasi letusan gunung berapi, terutama tersebar di dataran tinggi Qinghai, Tibet, Cina Barat Daya, cekungan Songliao, Cina Timur Laut, cekungan Teluk Bohai, Cina Timur, dan pantai Tenggara. Next. Geologi regional yang mendukung sistem hidrotermal yang ada di Tiongkok mencakup berbagai formasi geologis yang mendukung distribusi sumber daya panas bumi. Poin pertama, cekungan sedimen. Cekungan sedimen di Tiongkok, seperti cekungan Sichuan, memiliki potensi besar untuk pengembangan sistem energi panas bumi, seperti sistem batuan panas kering. Poin kedua yaitu zona patahan aktif. Tiongkok sendiri memiliki sejumlah zona patahan aktif yang signifikan, seperti pada patahan Tanlu dan patahan Himalaya. Poin ketiga yaitu kawasan vulkanik. Terdapat beberapa zona atau wilayah yang memiliki aktivitas vulkanik masa lalu, seperti yang ada pada timur laut Tiongkok, Chiangbai, dan barat daya Tiongkok atau Tengchong. Sebelah kiri merupakan peta salah satu cekungan yang ada pada Pulau Tiongkok, yaitu cekungan Sichuan. Next.
Oke, baik. Jadi sumber panas energi yang terdapat pada bawah permukaan itu dipengaruhi terhadap kondisi geologinya. Nah, berdasarkan kerangka tektonik di daerah Tiongkok ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian timur yang meliputi bagian North China Craton dan juga South China Block. Kemudian ada pada wilayah bagian barat yang terdiri dari pegunungan Tibet dan juga Tarim Block. Nah, geologi pada daerah Tiongkok ini dikenal dengan aktivitas tektoniknya dan juga magmatiknya yang sangat kuat. Ketika pada pertengahan Paleozoikum itu merupakan terjadi bagian dari satu magmatik. Nah, sejak lahir Pliocene hingga Pleistosen bukan terjadi pada lempeng Laut Filipina dengan lempeng Eurasia dan perluasan pada bagian Selat Taiwan baru. Nah, telah menyebabkan aktivitas neotektonik yang kuat di wilayah ini, membentuk beberapa zona patahan kontrol regional yang berorientasi timur laut yang tersebar di wilayah Tiongkok. Kemudian daerah Tiongkok Jawa ini salah satu bagian dari bagian mengandung distribusi granit paling melimpah. Salah satunya itu di bagian tenggara yang mencakup sekitar 40% dari total area granit. Nah, magmatisme pertama itu terjadi pada Neoproterozoikum sekitar 830 hingga 750 juta tahun yang lalu, yang dicirikan oleh adanya aktivitas magmatik yang menghasilkan sebuah batuan vulkanik dan juga batuan intrusi. Kemudian tahap kedua ini terjadi pada periode Kaledonia sekitar 380 hingga 810 juta tahun yang lalu, meliputi persebaran batuan beku pada daerah Wuyenshan dan juga Yunkadasan. Dan dalam pembentuk massa batuan yang kompleks di provinsi Guangdong Utara dan Jiangxi pada bagian selatan. Nah, kemudian tahap tiga terjadinya magmatisme berkaitan terhadap pergerakan lempeng Indo-Cina yang menunjukkan bagian di Zhejiang Barat dan juga Fujian Barat dan Guangdong. Nah, dan tahap terakhir ini pembentukan granit pada yang tersebar di bagian tenggara Tiongkok, meliputi pembentukan granit Yansanian Mesozoikum akhir yang menunjukkan persebaran batuan beku. Nah, di gambar 5 ini melihatkan persebaran batuan granit pada daerah Tiongkok, salah satunya yang terdistribusi lumayan besar itu pada pesisir bagian tenggara. Boleh di next. Kita masuk ke tahap pengembangan. Sejarah perkembangan panas bumi di Tiongkok dapat diringkas menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap awal. Penelitian panas bumi di Tiongkok dimulai secara sistematis pada tahun 1970-an pada tanggal 15 Oktober 1970. Seorang peneliti yang bernama Ling Sungguang mengunjungi fasilitas pengembangan dan pemanfaatan panas bumi di Tianjin yang menunjukkan bahwa bumi adalah reservoir panas yang besar, yang merupakan sumber energi alami baru bagi manusia. Di Tiongkok juga secara bertahap telah memasuki pengembangan energi panas bumi yang cukup pesat. Dari tahun 1970-an, Tiongkok menyelesaikan survei umum sumber daya panas bumi lebih dari 20 provinsi dan juga wilayah, dan mengidentifikasi distribusi dan karakteristik sumber daya panas bumi di Tiongkok. Pada gambar 7 telah dijelaskan bahwa di situ adalah hasil survei bagan pemanfaatan langsung panas bumi di dunia. Selanjutnya, pada gambar yang ke-8 itu juga telah dijelaskan bahwa hasil survei metode pemanfaatan sumber daya panas bumi jenis hidrotermal di Cina. Yang kedua, kita masuk kepada tahap pengembangan dan juga pemanfaatan. Sejak tahun 1990-an, pengembangan panas bumi memasuki tahap komersialisasi yang menyebabkan pembangunan tidak teratur di beberapa daerah, yang telah juga mempengaruhi penggunaan sumber daya panas bumi secara berkelanjutan sampai batas tertentu. Sebuah akademi ilmu pengetahuan Tiongkok telah menerbitkan batas tertentu dan juga beberapa data aliran panas terestrial, menyusun dan merevisi peta aliran panas bumi nasional. Ada juga Komisi Cadangan Mineral Nasional sebelumnya membuat basis data beberapa mata air panas dan juga sumur air, serta ladang panas bumi di negara tersebut. Sumber daya panas dan garam telah ditemukan secara berturut-turut di cekungan penghasil minyak dan gas. Sumber daya panas bumi dipelajari secara ekstensif di bidang minyak, yaitu di Beijing, di Tianjin, dan juga di Hebel. Studi panas bumi secara bertahap telah ditingkatkan, dan pemahaman baru tentang prediksi suhu tanah dan juga penyebab kerusakan akibat panas telah dicapai. Sejak survei sumber daya lahan nasional diluncurkan pada tahun 1999, survei geologi Tiongkok mengatur dan melaksanakan pekerjaan eksplorasi dan evaluasi sumber daya panas bumi di daratan Yinchuan, di Ningxian, dan juga di perkotaan Beijing. Kita akan masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu tahap pengembangan secara menyeluruh. Nah, evaluasi sistematis sumber daya panas bumi di Tiongkok telah memasuki periode kembang yang cukup pesat sejak tahun 2010. Pada tahun 2013 diluncurkan survei, evaluasi, eksplorasi, dan juga pekerjaan demonstrasi sumber daya batuan panas kering di Kementerian Sains dan juga Teknologi. Kementerian Sains dan Teknologi juga telah menyiapkan 2 program penelitian teknologi tinggi, yaitu yang pertama ada penelitian teknologi tentang pengembangan dan pemanfaatan komprehensif energi termal batuan kering panas atau biasa disebut dry rock, dan juga yang kedua ada penelitian teknologi demonstrasi pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan suhu sedang dan juga suhu rendah. Dan setelah itu eksplorasi dan evaluasi dry rock secara resmi dimulai.
Dalam hal ini, pengembangan dan pemanfaatan teknologi panas bumi memiliki terobosan besar yang dilakukan pada penyuntikan ulang panas bumi dan juga pertukaran panas bawah tanah dan teknologi pemanfaatan kompresif panas bumi yang menjadi dasar bagi penggunaan energi panas bumi yang efisien di masa depan di Tiongkok. Oke, next. Selanjutnya tentang data dan metodologi. Di sini dapat dilihat model kesamaan struktural itu merupakan alat penting untuk menganalisis multivariat analisis data. Prinsipnya adalah untuk menganalisis hubungan antara variabel berdasarkan matriks kovalensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan batuan panas kering tidak mudah untuk diketahui, diukur secara tidak langsung, dan perlu diukur secara tidak langsung dengan bantuan indikator lain yang dapat diamati sehingga disebut latent variable. Oke. Untuk selanjutnya itu eksploitasi batuan panas kering dapat dibagi menjadi beberapa proses berikut, yaitu yang pertama, sumur injeksi air dibor ke dalam batuan panas kering dari permukaan. Kedua, air bertekanan tinggi dan bersuhu rendah disuntikan dari kepala sumur tertutup. Tekanan air yang tinggi menciptakan retakan pada formasi batuan yang secara bertahap membentuk struktur penyimpanan termal bersegi. Dan yang ketiga, beberapa sumur produksi dibor dari permukaan ke bawah, di mana uap air dan air bersuhu tinggi diekstraksi ke permukaan. Eksplorasi dan evaluasi hot rock secara resmi dimulai dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi panas bumi. Terobosan besar telah dilakukan pada penyuntikan ulang panas bumi, stimulasi kimia reservoir panas bumi, pertukaran panas bawah tanah, dan teknologi pemanfaatan komprehensif panas bumi. Hal ini menjadi dasar bagi penggunaan energi panas bumi yang efisien di masa depan di Tiongkok. Kemudian selanjutnya adalah tentang hasil studi. Ya, bagian hasil studi setelah analisis data model persamaan struktural yang sesuai berhasil dibuat. Berdasarkan gambar 10 dan tabel 1, hipotesis 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, dan 14 terbukti benar. Sementara, hipotesis 1, 5, 6, 9, 10, 13, dan 15 terbukti tidak benar. Hasil ini ditampilkan dalam gambar 9, dan hasil ini juga kemudian terbagi dua menjadi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Next. Selanjutnya, pengaruh langsung pada analisis jalur didapatkanlah sebagai berikut. Lingkungan H2, koefisien jalur positif dengan nilai P 0,08 menunjukkan pengaruh langsung terhadap pengembangan batuan panas kering. Selanjutnya, market H3, koefisien jalur positif dengan P 0,074 menunjukkan pengaruh langsung terhadap pengembangan batuan panas kering. Eksplorasi dan teknologi H4, koefisien jalur positif dengan nilai P 0,037 menunjukkan pengaruh langsung terhadap pengembangan batuan panas kering. Selanjutnya, pengaruh tidak langsung berdasarkan hasil dari penelitian didapatkan asumsi mengenai pengaruh tidak langsung antara pemanfaatan sumber daya yang efisien dan teknologi telah dieliminasi. Namun, ditemukan bahwa sumber daya mempengaruhi eksplorasi dan teknologi pengembangan dengan nilai P 0,019. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dengan yang efektif mempengaruhi lingkungan dan market dengan nilai P yang terlalu kecil sehingga tidak bisa ditampilkan di software. Dengan demikian, disimpulkan bahwa sumber daya dan pemanfaatan teknologi yang efektif memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pengembangan batuan panas kering melalui pengaruh terhadap lingkungan pasar serta eksplorasi dan teknologi pengembangan. Berikutnya merupakan kesimpulan. Faktor lingkungan, pasar, dan teknologi eksplorasi serta pengembangan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan batuan panas kering di Tiongkok. Tingkat pengaruh lingkungan mencapai 0,849 diikuti oleh pasar sebesar 0,734 dan teknologi eksplorasi serta pengembangan sebesar 0,474. Faktor lingkungan dan pasar menjadi tantangan utama untuk pengembangan batuan panas kering di berbagai negara termasuk Tiongkok. Namun meskipun pengaruh teknologi eksplorasi dan pengembangan lebih rendah, potensi peningkatan tetap ada melalui adopsi pengalaman asing dan pengembangan sumber daya manusia. Sebaliknya, faktor sumber daya dan teknologi pemanfaatan yang efisien tidak memiliki pengaruh signifikan. Karena cadangan batuan panas kering secara global jauh melampaui kebutuhan energi fosil dan distribusinya yang terkonsentrasi di wilayah pesisir Tiongkok membuat faktor sumber daya relatif stabil. Dari
Dari perspektif lingkungan, hubungan antara kondisi batuan dan lingkungan memiliki pengaruh terbesar dengan koefisien 0,607, diikuti oleh ketersediaan air dan dampak seismik akibat fraktur hidrolik. Untuk faktor pasar, permintaan energi bersih di Tiongkok menunjukkan pengaruh tertinggi, diikuti oleh niat investasi dan risiko modal. Dalam aspek teknologi, teknologi eksplorasi sumber daya memiliki pengaruh sebesar 0,715, sementara teknologi anti korosi pada perangkat pengembangan memiliki koefisien 0,473. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya optimalisasi lingkungan, peningkatan investasi pasar, dan kemajuan teknologi eksplorasi untuk mendorong pengembangan batuan panas kering secara berkelanjutan. Next. Berikut merupakan referensi yang kita pakai. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.